Hai, salam Katolisitas. Aku Xenia. Penasaran gak sih kalau seandainya nih ya, Adam dan Hawa nggak pernah berdosa, Tuhan Yesus tuh bakalan tetap datang nggak ya? Nah, coba kita lihat teks Pujian Paskah. Bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus, yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujurlah kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Nah loh, perlu dosa Adam. Kalau nggak ada dosa Adam gimana? Nah, sebenarnya ya, nggak ada jawaban definitif dari gereja soal ini. Yang diajarkan oleh gereja dan tertulis di teks liturgi di atas adalah karena dosa Adam lah, Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia itu. Kitab suci membandingkan Adam dengan Kristus kayak gini. Jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini dari Roma bab 5 ayat 15. Nah, tapi tentang bagaimana kalau nggak ada dosa Adam, apakah Kristus akan tetap datang? Mari kita lihat argumen-argumen dari orang-orang kudus. Argumen pertama datang dari Santo Thomas Aquinas. Ia berpendapat kalau misalnya nih Adam dan Hawa nggak berdosa, ya Kristus nggak perlu jadi manusia, karena inkarnasi adalah respon dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kristus datang untuk menyelamatkan pendosa. Kalau nggak ada pendosa, ya siapa yang perlu diselamatin? Ibaratnya nih, kalau orang yang nggak sakit, ya buat apa dikasih obat? Tapi ada argumen lain nih dari Beato John Duns Scotus. Ia berpendapat bahwa Kristus akan tetap menjadi manusia. Bahkan apabila Adam dan bahkan iblis, nah note dulu nih, malaikat yang berbuat dosa itu sekarang dipanggilnya iblis, jadi dulu malaikat. Oke. Nah, kalau misalnya malaikat aja nih enggak berbuat dosa, Yesus bakalan tetap datang. Mengenai ini, Paus Benediktus ke-16 menjelaskan kalau maksud Beato Scotus adalah bahwa inkarnasi itu karya Allah yang terbesar dan paling indah dalam sejarah keselamatan. Juga bahwa inkarnasi adalah aksi dari kemauan Allah untuk menyatukan seluruh ciptaannya dengan dirinya lewat pribadi dan daging putranya yang mengambil rupa manusia. Nah, lewat argumen ini ditunjukkan kalau Yesus datang ke dunia itu bukan cuma untuk menyelamatkan pendosa, tapi juga untuk bersatu dengan alam ciptaannya. Sekarang kita lihat bahwa buah dari inkarnasi adalah pengampunan dosa manusia, dan karena itu kita bisa ambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita bisa lihat ini di 2 Petrus bab 1 ayat 4. Sebab lewat pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya, Kristus telah memberikan hidup ilahinya kepada kita. Nah, ada quote bagus nih dari Santo Irenaeus. Dia bilang, "The Word became man, and the Son of God became the Son of Man, so that man, by entering into communion with the Word, and thus receiving divine sonship, might become a son of God." Dengan mengambil bagian dalam kodrat ilahinya itu, kita tidak menjadi sama dengan Kristus, melainkan kita diangkat oleh Allah menjadi anak-anaknya di dalam Kristus putranya. Untuk maksud inilah Kristus datang ke dunia. Luar biasa banget kan? Terpujilah Tuhan kita. Kamu MK dan punya pertanyaan lagi? Drop di comment section di bawah ya. See you di video berikutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bye!